Jadi pra-peradilan ini kami LP3HI itu berhadapannya dengan Bareskrim, tidak berhadapan dengan Wulan Guritno maupun Nikita Mirzani, bukan. Saya berhadapan dengan Bareskrim. Tuntutan kami adalah sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib artis cantik Wulan Guritno saat ini. Ya, kasus judi online kembali memanas setelah dirugikan oleh mantan pacarnya Sabda Ahesa. Wulan Guritno kini terancam buih karena terseret dalam kasus promosi judi online. Ya, kasus judi online yang sempat membuatnya dipanggil pihak kepolisian pada September lalu kini kembali memanas. Pada Selasa kemarin, Lembaga Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mendesak kepolisian untuk secepatnya memproses kasus judi online dan menetapkan Wulan Guritno beserta artis lainnya yakni Nikita Mirzani sebagai tersangka. agenda sidang hari ini adalah penyampaian jawaban dari pihak Bareskrim. Jadi pra-peradilan ini kami LP3HI itu berhadapannya dengan Bareskrim, tidak berhadapan dengan Wulan Guritno maupun Nikita Mirzani, bukan. Saya berhadapan dengan Bareskrim. Tuntutan kami adalah segera dipercepat penanganannya, ditetapkan sebagai tersangka, dan apabila memang sudah cukup saksi-saksinya segala macam bisa dinaikkan ke penuntutan agar mendapatkan kepastian hukum. Apakah dia bersalah atau tidak itu udah urusan hakim, tapi tingkat penyidikan harus segera diselesaikan. Ya kalau kita sih pertama pengen tahu apakah jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum itu tajamnya ke atas, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Terhadap mereka yang berada di bawah, artis-artis, seleb-seleb yang berada di bawah yang belum naik daun, itu mereka bisa ditangkepin, bisa jatuhi pidana, mereka harus menjalani hukuman. Sementara yang di atas, yang sudah ini malah justru aman-aman aja. Nah itu tidak fair bagi kami. Nah maka kemudian kami mengajukan gugatan ini. Jadi begini, dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa di situ ada unsur objektif dan subjektif. Apa sih yang dimaksud dalam tindak pidana unsur-unsur subjektif ini? Dan apa sih yang dimaksud dengan unsur pidana dalam subjektif ini? Nah, kalau subjektif itu adalah berkaitan dengan perilaku hukum itu. Kemudian kalau objektif, apakah hal tersebut dilarang oleh undang-undang atau tidak? Apakah hal tersebut diatur oleh norma hukum atau tidak? Kalau mereka diatur oleh norma hukum dan kemudian itu melanggar hukum, termasuk perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303, maka itu adalah merupakan bentuk unsur yang terpenuhi. Terpenuhi dalam artian bahwa setiap orang yang melakukan judi merupakan perbuatan yang diancam dalam pidana itu. Baik orang yang membantu, baik orang yang mempromosikan, baik orang yang misalkan mempromosikan, ayo kita berjudi misalnya, kemudian dia memperoleh keuntungan dari ajakan tersebut, maka juga merupakan perbuatan pidana. Di dalam KUHP pidana ini ada 3 ayat. Ada ayat 3 yang menjelaskan tentang siapakah yang menjadi pelaku utama, kemudian apakah ada yang membantu dalam proses perbuatan pidana ini, dan kemudian adakah perusahaan. Maka ini merupakan unsur-unsur penting dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ini. Gugatan pra-peradilan ini sendiri lantaran adanya dugaan penghentian penyidikan kasus promosi judi online yang diduga dilakukan sejumlah artis beberapa waktu lalu. Kurniawan Adi Nugroho pihak LP3HI merasa Bareskrim terlalu lama dalam menangani kasus tersebut. Dengan adanya pra-peradilan ini, pihak LP3HI berharap ada kejelasan hukum terkait kasus judi online yang menyeret sejumlah artis tersebut. Atas kasus ini, Wulan pun terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Kalau saya mendorong tidak hanya diterapkan pasal ITE. ITE itu nggak seberapa. Justru saya tahun kemarin sempat minta kepada Bareskrim supaya diterapkan pasal pencucian uang. Karena mendapatkan kekayaan, penghasilan dari suatu kejahatan yang kemudian dicampur dengan uang bersih, katakanlah begitu, diputar segala macam, itu termasuk tindak pidana pencucian uang. Dan itu tindak pidana. Saya justru mendorongnya ke depan itu mereka berani, penyidik itu berani menerapkan pencucian uang. Itu menjadi efek jerahnya menjadi lebih kuat dibandingkan hanya ITE. ITE ya walaupun 1 hari di penjara nggak enak, tapi
efek jerahnya jadi nggak terlalu signifikan ketika hanya ditahan 8 bulan, 1 tahun kayak gitu. Tapi ketika kemudian dimasukkan TPPU itu kan Hukumannya tergantung apa ada yang dalam 4 tahun, kemudian kalau orang yang dikatakan membantu, turut membantu dalam perbuatan judi ini, maka mereka dikenakan sanksi atau hukuman pidananya bisa sampai 4 tahun. Tetapi hal ini berbeda ketika orang yang telah menjadi inisiator, orang yang mempunyai niatan atau perusahaan yang mengelola perjudian, maka akan menjadi hukumannya jauh lebih berat. Ada yang mendasarkan unsur-unsur pidana dalam tindak pidana perjudian ini sebagaimana diatur dalam pasal 303 ini menjelaskan secara rinci siapakah orang yang membantu dan siapakah orang yang melakukan perjudian, apakah ada perusahaan perjudian. Sebagaimana dilarang oleh suatu negara tersebut, tentu merupakan perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan pasal tersebut. Aku telah mendapatkan duit sekian, aku telah mendapat uang sekian, atau dan sebagainya, maka sudah jelas ini adalah masuk dalam unsur-unsur pidana perjudian. Retnya Wulan Guritno dalam urusan hukum setelah kedapatan mempromosikan salah satu situs serta menjanjikan keuntungan yang diduga terkait judi online. Video promosi itu pun segera mencuri perhatian dan membuat geger dunia jagat maya. Kemudian, pada 4 September 2023 lalu, Wulan akhirnya dilaporkan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan promosi judi online. Wulan Guritno lalu sempat menjalani pemeriksaan. Dalam keterangannya, Ibunda Shalom itu mengaku tidak tahu menau kalau yang dipromosikannya ternyata judi online. Ya, jadi aku teman-teman media, aku hari ini senang banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber. Sangat profesional, dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. nah siapapun yang mempromosikan judi online ya itu tetap kena ada pidananya gitu loh. Bahkan kalau kita flashback misalnya Kominfo kan, Menteri Kominfo kan sempat lapor ke Bareskrim soal judi online. Bahkan minggu lalu juga ada keresahan ketika kemudian iklan di Twitter muncul judi online, itu kan meresahkan masyarakat. Nah, artinya tidak ada alasan lah bagi penyidik untuk tidak mempercepat penanganan perkara. Kendati begitu, Wulan Guritno tak sendirian. Ketua Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Jainul Arifin saat itu mengungkap ada total sejumlah 26 selebriti terlibat dengan kegiatan promosi judi online. Para seleb tersebut mendapat keuntungan paling sedikitnya sekitar 10 juta sampai 100 juta rupiah. Pihak pelapor juga menyebutkan sejumlah inisial nama artis yang diduga terlibat bisnis ilegal tersebut. Pidana kapan siapa aja Bang selain Wulan Guritno? Tadi inisial yang saya sampaikan banyak ya, ada 26 orang, tapi video sudah beredar. Ya salah satunya Wulan Guritno, kemudian ini rata-rata ada artis penyanyi, kemudian ada apa? Komedian, kemudian juga ada pemain film. Disebutkan. Nanti saya sebutkan nanti di next ya. Tapi berangkat tadi saya depankan inisialnya. Pertama adalah Wulan Guritno WG, kemudian FP, kemudian DP, kemudian Yong apa? YL, kemudian DD, kemudian OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, NM, CV, kemudian GY, CC, CH, TM, S, KO, HH, AL, JI, AT, terakhir adalah ZG. Yang komedian yang mana Bang? Mungkin yang komedian ada S, kemudian ada DJ, kemudian kalau yang penyanyi dangdut juga ada. Penyanyi dangdut yang terakhir ZG sama AT. Ya itu mungkin kawan udah tahu lah ya. Yang kita dapat informasi dari korban ya, ada beberapa korban menyampaikan itu minimal 10 juta, tapi maksimalnya lebih dari 100 juta. Saya pikir kalau sekelas Wulan Guritno nggak mungkin 10 juta ya. Di endorse mereka sebagai brand ambassador, belum tentu nanti pekan depan, minggu ini akan dipanggil, dimintai keterangan. Tadi disampaikan kawan-kawan penyidik semua alat bukti yang kita punya, salah satu adalah video dan gambar dan bersurat ke Bareskrim. Maka bentuknya sudah kita sampaikan, bersurat sudah masuk ke cyber dan juga bukti-bukti sudah kita lampirkan.
maka nanti akan didalamkan, barang tentu setelah ini kita akan di BAP terkait dengan aduan kita ini. Begitu. Sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Bye bye.